Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anak cerdas istimewa dan bakat istimewa ingin mempresentasikan makalah kami yang beranggotakan saya Rahmadanti, NIM A510 180 157 dan rekan saya Prapti Oktavia Ningsih dengan NIM A510 180 158, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baiklah, saya akan membahas presentasi saya. Yang pertama, pengertian cerdas istimewa bakat istimewa, yaitu anak-anak yang memiliki kemampuan khusus di bidang-bidang tertentu seperti olahraga, kesenian, keterampilan olahraga, dan musik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak cerdas istimewa bakat istimewa adalah anak-anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata anak normal lainnya dalam hal intelektual maupun non-intelektual. Dan dengan kecerdasan itu mereka memerlukan pendidikan yang khusus. Yang kedua, saya akan membahas tentang faktor yang menyebabkan tumbuhnya bakat cerdas istimewa ini. Yang pertama, ada faktor hereditas, yaitu faktor gen. Faktor yang ini merupakan faktor utama, faktor yang diwariskan dari orang tuanya. Faktor ini mewarisi seperti psikomotorik anak, kecerdasan, kemampuan intelektual, dan kemampuan mengatur diri. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini juga faktor yang memiliki pengaruh yang sangat besar bagi anak, karena lingkungan yang baik akan membantu anak-anak tumbuh dan besar dengan baik. Sedangkan lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi anak kurang berkembang seperti dalam hal berbicara, dalam hal komunikasi, dalam hal berpikir. Nah, tentu lingkungan ini sangat-sangat mempengaruhi. Jadi, mari membangun lingkungan yang baik bagi anak dan tumbuh berkembang anak. Yang ketiga, ciri-ciri anak bakat istimewa, yaitu mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda dari anak-anak normal lainnya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, mereka memiliki kemampuan membaca banyak dan baik. Yang kedua, kosakata mereka tinggi. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki kemampuan berpikir majemuk, mengeluarkan pendapat secara baik, mampu bekerja sama dengan baik, mampu memiliki hubungan antar teman yang sangat baik, serta mampu berpikir di atas rata-rata teman-teman sebayanya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Prapti Oktavia Ningsih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih jenis-jenis anak berbakat itu. Nah, teman-teman semuanya, jadi jenis-jenis anak berbakat ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu anak jenius. Anak jenius merupakan anak yang memiliki EQ lebih dari 180, dan tentu saja ketika mereka memiliki EQ lebih dari 180, mereka memiliki tingkat kejeniusan yang sangat tinggi. Bahkan bakat dan keistimewaan yang mereka miliki ini sudah tampak sejak mereka lahir. Anak jenius juga memiliki sifat positif maupun sifat negatif. Sifat positif yang mereka miliki seperti mereka mampu berpikir kritis, memiliki ide yang kreatif, dan mereka ini juga suka menganalisis. Sedangkan sifat negatif yang mereka miliki seperti mereka suka menyendiri, mereka memiliki ego yang tinggi, dan mereka ini tidak mau menerima pendapat orang lain. Nah, yang kedua yaitu anak gifted. Anak gifted merupakan anak yang memiliki EQ berkisar antara 140 sampai 179. EQ yang sangat tinggi ini melebihi anak normal pada umumnya karena mereka memiliki kemampuan dalam mengatasi problem kehidupan yang lebih baik. Nah, anak gifted ini juga memiliki beberapa karakteristik seperti mereka memiliki
imajinasi yang kuat, rasa ingin tahu yang tinggi, senang membaca, dan mereka ini juga senang akan koleksi. Yang ketiga yaitu anak sangat superior. Anak sangat superior ini memiliki EQ berkisar antara 130 sampai 139. Anak dalam kelompok ini tidak memiliki hal yang mencolok dibandingkan anak superior. Akan tetapi EQ anak sangat superior ini di atas rata-rata anak superior, bahkan kesehatan dan ketahanannya pun lebih baik daripada anak superior. Nah, yang keempat yaitu anak superior. Anak superior merupakan anak yang memiliki EQ berkisar antara 120 sampai 129. Nah, mereka ini juga memiliki prestasi yang cukup tinggi dalam hal membaca, berhitung, dan lain sebagainya. Bahkan, kesehatan dan ketahanan yang mereka miliki ini juga lebih baik daripada anak normal pada umumnya. Tadi kan kita sudah mengetahui nih apa saja jenis-jenis anak berbakat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa saja permasalahan anak berbakat itu. Jadi, permasalahan anak berbakat ini ada 3. Yang pertama, masalah labeling. Apa sih labeling itu? Jadi, labeling merupakan pemberian label pada anak yang dapat dinyatakan bahwa ia berbakat. Akan tetapi, hal ini juga dapat mengakibatkan beban mental terhadap anak karena yang mereka harapkan ini tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang kedua, mengenai masalah pemberian nilai. Jadi pemberian nilai ini juga bisa menjadi masalah karena terkadang pemberian nilai ini tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak. Nah, yang ketiga yaitu mengenai masalah konsep diri. Konsep diri bagi anak-anak berbakat ini mempunyai sikap yang ambivalen terhadap keberbakatan mereka dan cenderung mempunyai sikap yang positif atau sifat yang positif. Jadi mereka ini juga terkadang menganggap bahwa lingkungan sekitarnya seperti teman sebaya dan guru yang mengajar mereka ini memberi penilaian terhadap mereka ini secara negatif, padahal tidak seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui apa saja jenis-jenis anak berbakat dan permasalahan apa saja yang dihadapi anak berbakat, kita akan membahas solusi apa yang pantas buat anak berbakat. Jadi, anak berbakat ini sering sekali mereka merasa frustasi ya apabila diperlakukan sama dengan anak lainnya. Karena mereka ini mudah bosan, jenuh apabila di sekolah karena kemampuan dan pemikiran mereka ini berbeda. Dan terkadang pula guru itu juga merasa kewalahan dengan sikap kritisnya itu. Untuk itu, dengan adanya permasalahan tersebut, maka diharapkan adanya sebuah penanganan khusus untuk anak berbakat seperti yang pertama, dapat menyiapkan perangkat khusus bagi anak berbakat agar bakat dan kemampuan mereka ini masih bisa dimaksimalkan. Yang kedua, yaitu program akselerasi untuk anak berbakat. Yang ketiga, homeschooling. Dan 4, menyiapkan guru yang dapat melakukan pendekatan secara individual. Dan yang terakhir, membangun kelas khusus bagi anak berbakat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.